mengenai turunan. Ya, turunan kemarin kan kita udah bahas ya pada saat trial. Nah, itu kan cepet ya bahasnya, agak lebih kebut, dan juga itu kan banyak di perkenalan-perkenalan. Kita tuh semuanya bahas yang kalau turunan dasar kayak gini, terus juga kalau implisit kayak gini, kalau perkalian kayak gini, terus juga ada yang turunan aplikasi ya, aplikasi turunan, terus kalau trigonometri kayak gini. Jadi kan campur-campur. Nah, ini kan sekarang kita bahasnya satu persatu. Jadi biar bisa tahu yang mana. Jadi secara bertahap. Nah, ini eh, kita perhatiin ya, kita perhatiin dari awal sampai habis. Jadi kamu coba cek nanti, lihat di bagiannya itu nanti ada turunan yang dasar banget dari nomor satu ini. Kita coba lihat sebentar ya. Yang pertama, fx sama dengan 4x min 7. Nah, di sini kan fx itu kan berupa fungsi ya. Ini kan jelas berupa fungsi. Fungsi itu bisa aja berupa fx, bisa aja gx, bisa aja hx, dan lain sebagainya. Itu sama aja dengan y, sama aja dengan y. Nah, itu tuh kalau mau satu kali diturunin, bentuknya akan menjadi aksen. Ya, ada aksennya. Jadi nanti boleh ditulis jadi y aksen, atau f aksen x, atau dy per dx. Nah, satu kali turunan pertama dari 4x min 7 ini bagaimana? Kalau mau dibuat jadi satu kali turunan pertama. Ingatin, kalau 4x nggak ada pangkat ya. Kalau nggak ada pangkat, itu ingat di depan x itu ada angka 4. Itu sebagai koefisien. X sebagai variabel. Jadi kalau mau satu kali turunin, 4-nya aja yang kamu pakai. 4. Udah cukup. Diingetin ya, kayak gitu ya. Terus kalau min 7 itu kan berupa konstanta. Kalau berupa konstanta seperti itu juga sama. Kalau misalnya mau turunin, ilangin aja. Ingatin, kalau cuma angka itu ilangin aja, habis. Ya, seperti itu ya. Ini nanti kita bakal bahas dari A, B, C, D. Nanti kalau udah dapat nanti ngerti sendiri maksudnya gimana. Nih, ingatin ya seperti itu. Nih, yang bawah nomor B. Kita kalau mau pakai turunan, pakai satu simbol aja ya, nggak usah 3 kayak gitu. Itu biar tahu aja. Tiga-tiganya artinya sama itu. Nah, yang B itu fx sama dengan apa? F aksen x. Kalau mau diturunin, konsepnya sama kayak tadi. Pangkatnya pindah ke depan dulu, ya. Duanya pindah ke depan, jadi nanti 2x pangkat 2 dikurang 1. Ingatin, pangkat itu selalu pindah ke depan. Pangkat itu selalu pindah ke depan dulu. Udah dapet, udah pindah ke depan. Jadi yang pangkat tadi dipindahin ke depan, tolong dikurangin 1. Nih, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Selalu itu. Terus, min 3x itu kan nggak ada pangkat. Kalau nggak ada pangkat, anggap aja minus 3. Tuh, seperti itu. Kalau mau diturunin. Ya, seperti itu ya. Kalau plus 5, gimana? Hilang. Habis ya, karena nggak ada variabel x. Jadi ini nanti kalau mau diturunin, kalau mau diselesaikan, x pangkat 2 kurang 1 ya x aja. X pangkat 1 itu x aja sama. Jadi 2x min 3. Seperti itu ya. Hati-hati jangan lupa di bagian situ. Ya, itu yang kita pakai nanti di bagian sini. Oke, lanjut lagi ke bagian C. Ke bagian C di sini. Kalau misalnya pas di bagian C, ini berarti gx. Kalau mau satu kali turunan, itu kan berarti apa ya? Berarti kan g aksen. G aksen x sama dengan, nah ini kalau mau satu kali turunan kayak gitu, ingat ya, pangkat 6-nya itu pindah ke depan dulu. Pangkat 6-nya pindah ke depan dulu, jadi sepertiga dikali 6. Nah, x pangkat, jangan lupa tadi konsepnya pangkatnya itu pindah ke depan dan dikurang 1 pangkatnya. Jadi 6 kurang 1, 5. Nggak perlu lagi tulis min 1 ya. Itu cuma konsepnya aja. Jadi nggak perlu disalin-salin terus, diulang terus, nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, ngabisin waktu. Nggak apa-apa. Kalau kalian juga mau tulis nggak apa-apa. Tapi cuma ngabisin waktu aja sih sebenarnya. Kalau kalian udah ngerti, kenapa nggak kamu langsung aja, lebih enak, lebih cepat selesainya. Min 2 kali 4-nya pindah ke depan. Oh, min 2 kali 4 dikali x pangkat apa? 3. Ingat ya, dikurangin 1 pangkatnya. Kalau udah pindah ke depan, nah 3-nya pindah ke depan,
pangkatnya kurang 1, jadi 2. Setengah, min setengah, dikali 2-nya pindah ke depan. X pangkat apa itu? 2 kurang 1, 1. Ya, kayak gitu ya. Selalu seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi G aksen X sama dengan apa itu? 6 bagi 3, 2. X pangkat 5. 2 kali 4, min 2 kali 4, min 8 ya. X pangkat 3. Nah, seperti itu. Terus, plus, ini kan boleh coret. 3 dengan 3 habis. Ya, jadi plus 2 ya. Plus 2, X pangkat 2. Nah, terus diapain? Terus di situ setengah, min setengah dikali 2. Jadi kan coret habis dong. Ya, dicoret jadinya min 1x, jadi min x. Nah, sampai di situ. Oke, kita lanjut geser ya ke nomor D, bagian D sekarang. Yang bagian D ini berarti kalau kita cek itu x-nya dari bawah sekarang di bagian penyebut ya. Fx sama dengan 5 per x dikurang 2 per x pangkat 2. Kalau ada di bawah, diingetin ya, bentuk-bentuknya itu tuh kalau bisa variabel jangan ada di penyebut deh. Kalau bisa ada di atas, ya. Itu nggak bisa diproses tuh kalau di bawah kayak gitu, nggak bisa. Kalau bisa naik ke atas. Jadi nanti sebenarnya fx-nya itu tuh jangan kayak gitu. Naikin dulu ke atas. Ini kan awalnya 5 per x itu tuh. Jadi kalau mau naikin ke atas bisa. Kan anggap aja 5 per x pangkat 1. Kalau mau naik ke atas jadi 5 dikali x pangkat min 1. Selalu seperti itu. Tuh jadi ada pangkat ya pas naik ke atas. Begitu juga yang sebelah kanan. Min 2 per x pangkat 2. Kalau mau naik ke atas bisa. Jadi min 2 dikali x pangkat minus 2. Ya, naik ke atas kayak gitu ya, selalu ya. Jadi bisa kita proses. Nah, udah, 1 kali turunin. F aksen x sama dengan seperti biasa. 5 dikali dengan min 1 pindah ke depan. Kali x pangkat, apa itu? Min 1, tolong ya ingetin kalau udah pindah ke depan min 1-nya dikurang 1 pangkatnya. Jadi min 1 kurang 1. Nih, tulis dulu nggak apa-apa, biar nanti nggak pusing. Ini soalnya ada minus-minus soalnya. Minus 2, pangkat minus 2 yang ini ya, pindah ke depan dulu tuh. Jadi min 2 dikali min 2 ya. Nah, terus x pangkat minus 2 dikurang 1. Nah, ini dia. Mulai agak sedikit ribet ya. Min 5 dikali min 1 jadi minus 5 ya, minus 5. X pangkat min 1 dikurang 1, min 2. Min 2 dikali min 2 itu plus 4. Dikali apa itu? Dikali x pangkat min 2 dikurang 1. Jadi apa tuh? Min 3. X pangkat minus 3. Jadi kalau udah dapat seperti ini, itu dilihat ya. Jadi x pangkat minus 2. Nanti itu kan, itu ingat. Ini sampai sini sudah beres belum? Sebenarnya sudah selesai ya, sudah boleh, sudah selesai. Tapi tidak memenuhi aturan. Dari dasar soal, dari awal soal, ada nggak pangkatnya minus? Dari awal soal, nggak ada ya pangkatnya minus. Jadi kalau pangkatnya nggak ada yang minus kayak gitu, tolong balikin lagi ke bentuk asal. Jadi kayak gini, min 5 per x pangkat 2. Tuh balikin lagi ke bawah. Kan pangkatnya minus tuh kan karena berasal dari bawah. Ya kayak gitu ya. Jadi plus 4 per x pangkat 3. Nah seperti itu. Baru dikatain selesai. Oke ya, kayak gitu ya. Jangan lupa ya, kalau ada per x kayak gini, tolong naikin dulu ke atas. Pangkatnya berubah jadi min. Kalau udah selesai kamu turunin, balikin lagi ke bawah. Selalu seperti itu. Ya. Oke, dilanjut lagi ya untuk nomor 2. Nomor 2 seperti ini kita bisa lihat dari soal. Terdapat fungsi fx ya 3 per 4 x pangkat 4 min 5 per 3 x pangkat 3. Nah, tentukanlah nilai dari f aksen minus 2. Jadi ini kan kalau kita lihat ya dari soal, fx-nya di sini sebentar ditulis dulu. Fx sama dengan 3 per 4 x pangkat 4 min 5 per 3 x pangkat 3. Nah, ketemu soal kayak gini, 1 kali kamu turunin dulu. 1 kali kamu turunin. Jadi kan kedapatannya itu f aksen x
Kalau satu kali kamu turunin, itu kan dapatannya 3/4. Nah, pangkat 4-nya pindah ke depan dulu. X pangkat apa? 4 kurang 1, 3. Tuh kayak gitu. 5/3 min 5/3. Ingetin, sama kayak tadi. 3-nya pindah ke depan dulu, 3 pindah ke depan. X pangkat apa? Kurang 1 3-nya. Jadi 2. Tuh seperti itu. Nah, jadi apa nih f aksen X-nya? 4 sama 4 coret. 3 X pangkat 3 min 3 sama 3 coret. Jadinya minus 5X pangkat 2. Itu f aksen X. Udah selesai sampai sini. Sekarang coba dicek di soal. Apa yang diminta? Tentukanlah nilai dari f aksen minus 2. Sekarang f aksen X sudah dapat. Sekarang f aksen minus 2. Berarti kan X-nya minus 2 ya. Kamu cari nanti nilainya. Ini kan udah dapat f aksen X-nya. Sekarang f aksen minus 2. Berarti ganti dong. Apa tadi? Disubstitusi dong. Nilai X tadi berapa? Minus 2. Oh, tinggal input aja. 3 dikali minus 2 pangkat 3. Min 5 dikali min 2 pangkat 2. Min 2 kalau pangkat 3 berapa itu? Min 8. Min 2 kalau pangkat 2 itu 4. Ya, seperti itu ya. Jadi kedapatan kayak gini, 3 dikali minus 8 itu minus 24. Min 5 dikali 4 itu min 20. Jadi kalau dihitung-hitung, ini kedapatannya berapa? Minus 44. Tuh seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Itu jangan lupa. Minus 2 kalau di pangkat 3, catatannya di sini ya. Minus 2 kalau pangkat 3. Min kalau pangkatnya ganjil, minnya masih ada. Ya, kayak gitu. Min kalau pangkatnya genap, minusnya hilang, jadi positif. Ingatin, selalu itu. Ya, kayak gitu jangan lupa. Kalau pangkatnya ganjil, dia jadi negatif. Kalau pangkatnya genap, dia jadi positif. Minus seperti itu kalau minus. Ya, jangan lupa di bagian situ. Kamu bisa turunan-turunannya, tapi pada saat ngitung nanti lupa. Nah, hati-hati tuh. Ya, harus teliti juga dalam hal perhitungannya. Oke ya, kita lanjut lagi ya ke bagian bawah sini. Untuk nomor 3, nah ini dia nih. Ini soal yang seperti ini suka keluar juga. Kalau udah dalam ya, udah makin dalam dan udah makin lancar. Tuh, soal tuh kadang dibolak-balik seperti ini. Nih contoh berikut. Nomor 3. Itu ada GX ya. GX di sini dikasih tahu 3/2, 3/2. X pangkat 2 min 5X plus 7/2. Nah, itu tuh soalnya udah dapet. Ini bisa nggak kalau misalnya mau dibuat satu kali turunan G aksen? Nanti ya, itu tuh kan ada G aksen X ya. Di soal ada G aksen M plus 1. Nanti dulu. Nanti kita belum sampai sana. Pelan-pelan dulu. G aksen X. Yang A dulu. Seperti biasa. 3/2 kali pangkat 2-nya itu X pangkat 2, 2-nya pindah ke depan, terus nanti X pangkat 1 kayak biasa aja ya. Min, kalau min 5X satu kali turunan jadinya minus 5. Udah, 7/2 habis. Jadi ini kalau dicoret kan, coret kedapatannya G aksen X sama dengan 3X min 5. Itu udah dapat. Terus nilai dari M. Nilai dari M di sini yang kita dapat ya, yang kita dapat kalau nilai dari M itu kan dikasih tahu dari soal ya. Di soal tadi ngomongnya apa? Nih bentar, dibelah dulu. Nah, itu. Soal tadi ngomongnya di sini G aksen M plus 1 sama dengan 4, gitu kan? Tuh ya, M plus 1 sama dengan 4. Berarti kan kayak gini. G aksen tadi apa? G aksen X kita udah dapat 3X min 5, gitu ya. Nah, tolong nanti masukin ke sini. Tuh, masukin ke situ 3X min 5. Jangan lupa tapi dia ngomongnya apa di sini? M plus 1. Jadi, itu kan 3X min 5 ganti. Jadi 3 kali M plus 1 minus 5 sama dengan 4. Tuh, sampai sini. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nanti G aksen itu kan yang X 3X min 5. Seolah-olah X. Nah, 3X min 5 di situ.
Karena dia ngomong M plus 1, nah tolong diganti. Jadi X-nya diganti jadi M plus 1. Jadi seperti itu. 3 kali M plus 1 dikurang 5 sama dengan 4. Tuh, seperti itu. Kita ngedapetin ya, nilai M-nya berapa dulu. Baru bisa kita cari-cari lagi yang ke bawah. Nah udah dong, kita beresin dulu dong. Jadi nanti minus 5-nya ke samping boleh. 3-nya kali masuk ke dalam boleh. 3M plus 3 sama dengan berapa itu? Kalau pindah kanan, min 5 pindah jadi plus 5 ya. Jadi 4 tambah 5, 9. Oh oke, pindah lagi ke sebelah kanan. Plus 3-nya pindah kanan. Jadi apa tuh? Minus 3. Plus jadi min ya. 9 kurang 3 jadinya 6. Jadi M sama dengan 2. Oh dapet tuh. Nilai M-nya 2. Dapat banget. Terus dia di soal tadi minta apa? Tentukanlah nilai dari apa tuh? G M plus 2. M-nya berapa? 2. Oh, masukin G M plus 2. M-nya 2, masukin situ. Jadi G berapa ini? 2 tambah 2, 4. Perhatiin soal ya. Kalian semuanya, tolong diperhatiin. Soalnya diperhatiin dulu. Itu G4 atau G aksen? 4. G4 itu cuman ya, karena di soal sini cuma ngomongin G, nggak ada aksennya. Tuh, nggak ada aksen-aksen kan di situ ya. Perhatiin soalnya itu nggak ada aksen. Jadi ini pakai fungsi dasar tadi ya, fungsi di awal sebelum diturunin. Jadi 4-nya tolong masukin ke sana, jangan salah masuk ya, jangan salah masuk. Jadi G4 sama dengan 3/2 dikali X pangkat 2. X tadi mana? 4 pangkat 2 min 5 dikali X, X yang 4 plus 7/2. Ya itu dia ya, sebelum diturunin itu yang kamu masukin 4. Jadi ini kedapatannya 3/2 dikali 4 pangkat 2, 16. Min berapa ini? 5 kali 4, min 20 ya. Plus 7/2. Udah. Jadi coret-coret ya. 1, 8. 16 bagi 2, 8. 3 kali 8 itu 24. 24 dikurang 20 tambah 3,5 boleh. 7 bagi 2 kan 3,5 ya. Boleh aja. Jadi nanti kalau misalnya udah dapet 24 dikurang 20 itu 4 ya, 4 ditambah 3,5 jadi 7,5. 7,5 atau 7,5. Oke, sama aja. Itu ya, jangan lupa ya, di bagian sini jangan lupa untuk menentukan suatu nilai dari M. Tuh, lihat ya, soalnya sudah mulai agak rumit sedikit ya dari bentuk dasar tadi. Oke, sampai sini kita lanjut ya ke nomor 4 ya, berikutnya. Oke, nah ini dia. Tuh, kita mulai masuk ke bagian yang ada akar-akar, sudah mulai. Sudah mulai yang ada akar-akarnya. Dari tadi kita pelajarin yang ada pangkat-pangkat doang ya. Sekarang kita pelajarin yang ada akar-akarnya. Oke, kita lanjut. Fx sama dengan 3 akar X. 3 ini ubah ya, sama kayak sebelumnya. Akar-akar itu tuh kalau bisa jangan pakai akar, kalau bisa diganti jadi X pangkat kayak gitu. Harus diusahain kayak gitu. Jadi nanti kayak gini. Ingetin yang namanya akar X itu tuh, akar apapun juga, X dipangkatin setengah kayak gitu. Kalau akar pangkat 3 dari X itu sama aja dengan X pangkat 1/3 kayak gitu. Ada per-3-nya, ada per dari angka di luar kayak gitu. Kalau misalnya akar dari X pangkat 5 misalnya, oh berarti akar X pangkat berapa ini? Ada 5 kan di dalamnya ya. X pangkat 5 berarti per 2. Tuh jangan lupa. Ya, sekarang kita mulai ya, kita coba ya. Ini gimana bentuknya? Jadi kalau akar X jadi 3 dikali X pangkat apa ini? Setengah. 4 dikali X pangkat, lihat ini. X akar X, gimana? Pecahin dulu ini berarti bentuknya masih pecah ya. Jadi X doang berarti kan X pangkat 1. Kalau akar X itu berarti X pangkat setengah. Nah pecah kayak gitu ya. Min 2 dikali akar dari X pangkat 5. Tuh yang tadi itu. X pangkat apa? 5 ya di atas per 2 ya di bawah. Selalu kayak gitu. Terus pokoknya bentuknya diberesin dulu ya, nggak boleh kayak gini. Beresin dulu. 3x pangkat setengah ditambah apa ini? 4
itu X pangkat 1 dengan X pangkat setengah kalau dikali, pangkatnya tolong dijumlah berarti artinya. Jadi, ini contoh, X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, itu kan artinya jadi X pangkat 1 tambah setengah tuh. Jadi X pangkat 3/2. Ya, kayak gitu ya, digabung ya. X pangkat 3/2. Min 2 dikali X pangkat 5/2. Nah, sudah sampai situ. Itu udah dapat. Nah, kalau udah dapat sampai sini, beresin sampai selesai. Jadi ini kan udah dapat fx-nya. Baru kamu turunin satu kali. Konsep turunan sama kayak sebelum, sama tetap ya, nggak berubah. Jadi nanti pangkatnya pindah ke depan dulu, 3 dikali apa? Kan ada pangkat setengah. Setengahnya pindah ke depan dulu. 3 kali setengah, X pangkat setengah dikurang 1. Ya, setengah dikurang 1. Jadi setengah dikurang 1, tetap tulis dulu nggak apa-apa. 4 dikali apa itu? 3/2 ya. 3/2 nya ke depan. X pangkat 3/2 dikurang 1. Terus minus 2 dikali apa itu? Pangkatnya 5/2 ya. 5/2 nya pindah ke depan. Jadi 5/2 dikali X pangkat, tuh pangkatnya kan 5/2. Jangan lupa dikurangin dengan 1. Jadi 5/2 di sini tolong kurangin dengan 1. Selalu itu ya. Ini kalau udah lancar kurang-kurang 1 ya udah, nggak usah buat lagi, nggak apa-apa. Nggak usah tulis-tulis lagi, nggak apa-apa. Langsung aja. 3 dengan 2 nggak bisa coret, tetap ada ya per 2-nya. Jadi nanti 3/2 X pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Tambah 4 sama 2 coret dulu. Jadi 4 bagi 2 itu 2 ya. 2 kali 3 jadi 6. X pangkat 3/2 dikurangin 1 itu setengah. Tuh di situ. Min 2 dikali 5/2 kan coret dulu. Tuh dicoret dulu. Min 5. X pangkat apa itu? 5/2 kalau kurang 1 berapa? 3/2. Tuh di situ. Nah, udah. Apakah ini udah beres? Oh, belum. Belum banget ini. Jadi ini kalau udah dapat diturunin. Tuh itu ada pangkatnya minus ya. Kalau bisa kan dari awal udah diomongin. Pangkat tuh nggak boleh minus-minusan, nggak boleh. Kalau bisa pangkat tuh tetap kayak biasa. Positif. Ya. Jadi nanti pindahin ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, pindah ke bawah ya. Tetap yang ini. Nah, tetap juga yang ini. Nah, kayak gitu. Udah, diberesin dulu, bisa ya. Ingatin tadi, X pangkat setengah itu kan akar X. Nah, begitu juga ini, X pangkat setengah akar X ya. Tapi taruh mana? Taruhnya di bawah. Tuh kayak gitu, akar X-nya di bawah, bukan di atas. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti ini untuk yang X pangkat setengah yang di sini, itu juga akar X. Tuh di situ. Ya, nah ini juga nih X pangkat 3/2. Boleh nggak kita buat jadi akar? Bisa, memang harus jadi akar, harus. Min 5 dikali apa itu? Akar dari X pangkat 3. 3 di situ. Di dalam. Oke, sampai sini gimana? Jelas ya? Untuk turunan pertama dari sifat akar yang tersedia. Tuh, awalnya akar harus balikin lagi ke akar. Jadi jangan dalam bentuk pangkat. Ya, diusahakan kayak gitu ya. Proses kerja menggunakan pangkat, tapi hasil akhir harus balik lagi ke akar. Kayak gitu. Oke, ya 4A seperti itu ya. 4B kita lanjut lagi 4B. 4B di sini kita lihat prosesnya sama aja kayak di atas. Tapi ada sesuatu di situ yang bikin beda. Itu kalau dilihat, itu ada pangkatnya ya. Coba dilihat. X pangkat 3 akar X. Itu pangkat 3-nya, kamu perhatiin banget ya. Ada yang kebaca X pangkat 3 akar X. Ada satu lagi X dikali akar 3, akar pangkat 3 dari X. Nah, dua ini berbeda banget ya. Kalau ini kan berarti X-nya ini pangkat 3. Ini akar X. Tuh, bedain ya. Kalau ini kan berarti X-nya X doang di bawah sini. Nah, ini bawah nih. Cuma X doang. X aja dikaliin dengan akar pangkat 3 dari X. Bedain banget ya. Nah, ini untuk soal yang barusan, yang B, ini bentuknya minus 4 X pangkat 3 dikali X pangkat setengah.
Kan itu akar X, bukan akar pangkat 3 dari X, bukan. Nah, seperti itu ya. Hati-hati nih, hati-hati banget. Mata tolong jeli banget ya di bagian soal yang ada akar-akar kayak gini. Tuh, sama kayak nomor ini, yang di sebelah kanan. 6 dikali apa itu? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Jadi kan kalau kita mau ubah dalam bentuk pangkat, ya, kalau mau kita ubah dalam bentuk eksponen, X pangkat apa ini? 2/3. Tuh kayak gitu, ya. Harus kita ubah dulu baru kita bisa proses. Nah, ini X pangkat 3 dikali X pangkat setengah jadi apa? Tuh, kita di sebelah kanan aja coretannya ya. Jadi X pangkat 3 dikali X pangkat setengah itu kedapatannya seperti ini. Jadi X pangkat 3 tambah setengah. Jadi 3 setengah ya. Atau 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 7/2. Nah, enak kayak gitu. Lebih oke tuh. Jadi min 4X pangkat 7/2. Satu lagi plus 6 X pangkat 2/3. Nah, kalau udah siap, udah ready kayak gini, baru kamu turunin. Nah, kayak gini. Oke ya, baru diturunin. Jadi minus 4, jangan lupa tuh 7/2 pindah ke depan. Tuh 7/2 pindah ke depan. X pangkat 7/2 kurang 1 berapa? Kayak gitu ya. 7/2 kalau kurang 1, 5/2. Selalu ya. Ini saya masih tulis biar lebih enak dulu, karena ini pakai pecahan, nggak bisa langsung kurang secara ini. 6 kali 2/3 pangkat 2/3 dikurang 1. Nah, lebih enak kayak gitu aja deh. Nah, gini, 4 kalau dibagi 2, coret ya, 1, 2. 6 kalau dibagi 3, 1, 2 juga. Min 2 dikali 7 depannya itu min 14. X pangkat ini dia nih. Kalau misalnya agak merasa agak repot ngitung yang min 1 kayak gini kalau pakai pecahan, kita ambil simpel aja, atas kurang bawah aja. 7/2 kalau kurang 1 ngerasa repot, 7 kurang 2 aja langsung. Berapa? 5 ya. Udah, 5/2. Udah, daripada repot ya, kayak gitu selesai. 2/3 dikurang 1 berapa? 2 kurang 3 aja. Langsung aja 2 kurang 3 berapa jadi? Min 1 ya. Min 1/3. Kayak gitu. Itu kalau mau cepet kayak gitu aja. Atas kurang bawah terus kayak gitu. Ya. Atas kurang bawah. Atas kurang bawah. Kalau mau cepet kayak gitu aja. Ya, jangan lupa ya, ini triknya untuk ngerjain. Ini 5/2 tadi, terus ini tadi 2 kali 2 jadi 4 ya. X pangkat 2/3 dikurang 1. 2/3 kurang 1 tadi min 1/3. Nah, sudah dapat seperti ini. Jangan lupa ya yang tadi ya, ada syarat pangkatnya nggak boleh minus ya, harus pindah ke bawah dulu. Jadi minus 14 X pangkat 5/2 plus 4 per X pangkat 1/3. Nah, itu yang ke bawah pindah ya. Yang ke bawah tolong pindah ke situ. Jadi min 14 nih gimana? Min 14 itu kan ada X pangkat 5/2. Boleh jawabannya seperti ini. Jadi nanti ubah jadi pangkat 14 dikaliin dengan akar dari X pangkat 5. Tuh seperti itu. Ditambahin dengan 4 per apa? X pangkat 1/3. Berarti kan akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Udah X aja ngomongnya. Nah, seperti itu. Itu udah oke. Oke, sampai sini ya. Ya, inilah bentuk-bentuk dalam akar. Contohnya seperti ini ya, yang dasar dulu. Tuh, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke bagian berikut yang ada fungsi di dalam pangkat. Tuh, beda lagi. C sama D, beda lagi. Ini kalau bentuknya seperti ini, jangan lupa. Ini sebenarnya gampang ya, nggak seberapa sulit. Coba kita sambil bahas bareng. Ini gimana cara 1 kali turuninnya? Lihat ya, ada 2 step, ada 2 langkah. Yang pertama, tadi ingat ya, kalau ada pangkat dipindahin ke depan dulu, terus kurangin 1 kan? Sama, ini juga sama. Nih, perhatiin dulu. 5-nya itu pindahin ke depan dulu. Oke, ke depan dulu ya. Ini masih kayak biasa nih, 4x min 3, terus ininya kurangin 1.
jadi 4. Gitu kan? Kayak biasa ya, kayak biasa nih masih. Nah, tapi ini kan baru step 1. Dikaliin dengan, nah itu dia tuh. Itu dia tuh, dikaliin dengan apa? Dikaliin dengan hasil turunan di dalam fungsi. Ini nah. Itu nah, itu isinya tuh. Itu isinya itu tuh. Jangan lupa, itu ada isinya. Tolong perhatiin isinya. Nah, isi itu sebelah kanan sini. Coba, isinya tuh gimana kalau diturunin? 4x min 3, kalau kamu mau satu kali turunin 4x, satu kali kamu turunin, dapatnya apa? 4x jadi 4. Ada kan? Yang di awal-awal tadi ada ya, 4x jadi 4. Kan x kan cuma variabel, nggak ada pangkat. Jadi yang diturunin cuma 4-nya aja, jadi tuh 4. Terus minus 3 cuma angka, satu kali turunan habis dong, hilang ya. Jadi nanti kedapatan kalau kayak gini udah dong, jadi 5 sama 4 boleh nggak dikaliin? Boleh banget, boleh banget itu. Udah beresin, 4 kali 5 20, jadi 20 dikali 4x min 3 pangkat 4. Selesai. Udah, itu nggak usah jabar-jabarin ya. Itu nggak pernah di pangkat 4 itu dijabarin panjang-panjang, nggak pernah. Nggak pernah banget. Jadi cukup selesai sampai di situ aja. Ya, sampai situ aja udah beres. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikut. Untuk yang gx itu kan sama dengan x pangkat 2 min 3x plus 1 pangkat 3. Nah, ketemu kayak gini itu dijabarin juga. Jadi ini kedapatannya konsepnya sama kayak di atas tadi. Sama kayak di atas tadi. Pangkat 3-nya pindah ke depan dulu. Jadi x pangkat 2 min 3x plus 1, terus 3 dikurang 1 jadi 2. Itu ingetin ya, itu pangkatnya dulu tuh. Tuh, itu pangkatnya dulu. Habis pangkatnya selesai, baru nanti isi. Liatin, jangan lupa isinya tuh. Tuh, jangan lupa isinya. Nah, x pangkat 2 kalau diturunin jadinya apa? 2x ya. 2x. 2-nya pindah ke depan, nanti x-nya pangkat 2 kurang 1. Kayak gitu kan? Tuh ya. Nah, terus min 3x diturunin jadi apa? Jadi min 3. Tuh kayak gitu. Ya, itu ya, min 3 ya. Itu kedapatannya. Nah, plus 1 udah dong, nggak ada dong. Habis dong. Nah, sudah. Pas sampai sini udah beres. Nah, kita bisa lihat dari soal ya, kita bisa lihat. Nih, bisa nggak digabung sama sini? Nggak bisa. 2x min 3 tuh gabungnya ke depan sekali tuh, ketiga dia tuh. Nah, boleh, bisa banget. Jadi nanti ini kan sebenarnya pakai kurung ya, sebenarnya pakai kurung. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti itu 3-nya kali masuk ke dalam kurung. 3 dikali 2x min 3 tuh kayak gitu ya. X pangkat 2 min 3x plus 1 pangkat 2 kali masuk aja dalam kurung. Jadinya 6x 3 dikali minus 3 itu min 9. Tuh kayak gitu. Dikali x pangkat 2 min 3x plus 1 pangkat 2. Nah, selesai. Tuh, sampai situ. Ya, seperti itu ya. Ini namanya sebenarnya itu adalah metode rantai, aturan rantai sebenarnya. Aturan rantai. Nanti akan dijelasin lebih detail lagi. Aturan rantai itu sebenarnya pakai sistem yang dy per dx, nanti dy per da, kayak gini nanti tulisan tuh. Nanti ada kayak dy per da, da per db, db per dx, ya kayak gitu nanti. Contoh kayak gitu contohnya. Nah, ini tapi ini masih penerapan singkat masih, karena ini baru 2 lapis. Jadi masih easy lah Koko jelasin. Ya, kayak gitu ya. Oke, pas sampai sini gimana? Tuh, jadi kita udah penerapannya sudah sampai yang dasar tadi udah dapet ya. Turunan pertama udah dapet, pokoknya untuk yang bagian akar-akar juga sudah oke. Terus juga untuk bagian yang perpangkatan, yang aturan rantai ini kurang lebih ya, yang dasarnya juga sudah dapet. Nah, nanti baru kita bahas lagi yang lebih dalam. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini, jadi kita bahas sampai batas ini dulu. Nanti untuk part 2 kita akan membahas mengenai aturan rantai yang lebih mendalam ya. Akan ditambah lagi dengan U kali V, U per V. Nah, itu mulai lebih ribet dikit ya. Ingat, turunan itu luas, nggak mungkin sesedikit ini. Jadi itu bakal dipakai sampai lebih jauh lagi.
untuk ngitung nilai maksimum nanti, untuk ngitung nilai minimum, titik stasioner, garis singgung. Dunia ekonomi nanti ada kayak apa? Untung maksimumnya berapa sih? Aku harus jual berapa? Aku harus beli berapa biar bisa dapat untung maksimum? Dalam biologi pun ada, dalam fisika pun ada. Jadi turunan ini salah satu materi matematika yang terluas yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya kayak gitu ya. Jadi makanya saya bahasnya itu per subbab kayak gitu. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, silakan chat ya, silakan chat nanti di dalam komen di bawah ini. Oke ya. Jadi bagian kedua nanti berikutnya akan saya bahas lebih lanjut lagi mengenai aturan rantai, chain rules seperti ini. Oke, sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi ya. Bye.